Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bermajlis bareng-bareng, kita ngaji, melanjutkan pembahasan kitab Minhajus Salikin terkait dengan tata cara sholat yang sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya saya awali pertanyaan gini, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada koruptor itu kira-kira dalam berkorupsi cenderung terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi. Enek wong maling, kemudian begal, sebisa mungkin jangan banyak orang yang ngonangi. Sebabnya kenapa? Ya, kenapa mereka melakukan tindakan kriminal, kezaliman secara sembunyi-sembunyi? Kenapa enggak terang-terangan? Karena mereka tahu bahwa tindakannya itu tindakan kejelekan atau keburukan. Tahu, ngerti korupsi ki elek, maling elek, begal elek, dolim elek, tahu semuanya. Makanya ojo sampai akeh sing ngunangi, lek ngunangi gek ndang ketangkep itu tadi. Karena mengerti, ya, mengerti dan memahami bahwa perilakunya salah. Makanya meneng-meneng, sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, ada sebagian kaum muslimin itu melaksanakan sholat, ya, doa wirid atau bersolawat untuk dan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya tidak pernah dikenal oleh Nabi sekalipun, atau para muridnya itu para sahabat. Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Utsman nggak tahu. Tapi anehnya dikerjakan secara terang-terangan. Kenapa? Karena ya, ada sebagian itu sholawatan atau sholat, ya, atau amal ibadah yang lain terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi. Padahal kalau dibuka merujuk kitab-kitab ulama 4 madhab aja lah, ya, fikih yang terbesar di dunia itu, nggak nemoni, ya, itu sholat model apa, ya, sholawat jenis apa, itu nggak dikenal. Tapi dilakukan secara terang-terangan, malah nggak sembunyi-sembunyi. Alasannya kenapa? Karena merasa benar dan tidak mengenal agama ini secara utuh, ya, itu masalahnya. Yang tadi melakukan perilaku keburukan diem-diem karena mengerti, tapi nggak ngerti agama, itu lebih parah. Karena akhirnya beragama sesuai hawa nafsu, ya, sesuai
logikanya kayaknya ini bagus, dikerjakan terang-terangan, banter-banteran, akeh-akehan, padahal kalau ditimbang di neraca syariat itu sama sekali nggak ada nirunya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal makna Islam itu adalah al-istislam. Kita ini patuh tunduk, ya, tunduk patuh, ya, kepada Allah, syariatnya, kepada utusannya yaitu nabinya, syariat nabinya, halal-halal darinya, haram-haram darinya. Itu nggak bisa secara hawa nafsu. Nah, dalam beribadah mahdhah misalnya, umpamanya sholat, sama juga. Ya, sholat kita ketika kita mulai belajar Minhajus Salikin ini, kemudian ternyata nggak jauh beda dengan gerakan sholat selama ini, ya alhamdulillah, ya berarti sudah banyak betulnya. Karena masih ada yang ketika salah dan keliru dan di hadapannya petunjuk yang jelas, sangat terang, ya, tapi karena hawa nafsu yang menjadi komando beragamanya, akhirnya nggak mau berubah. Ya. Memang Nabi Muhammad SAW dulu dalam kilas balik perjuangan dakwah beliau itu paling susah diajak untuk diluruskan, artinya diajak taubat dari syirik bertauhid, dari menyembah berhala-berhala berganti hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itu yang paling susah itu memang tokoh-tokoh seniornya, yang tua-tuanya itu lebih susah. Bukannya nggak ada, ya, tapi lebih dikit yang mau menerima dibanding pamannya sendiri Abu Lahab. Nah, itu kan lebih senior dari Nabi, nggak mau, bahkan membantah dan mengingkari dakwah beliau. Ya. Pamannya sendiri yang tidak pernah dibenci, yang tidak pernah melawan, tidak pernah merusui dakwah Islam, yaitu Abu Thalib sekalipun, ketika Rasulullah dakwahi juga nggak mau. Ya, makanya dulu itu saya pernah ketika masih kuliah, ya, di Jakarta itu ada wilayah, kalau nggak salah inget, MT Haryono jalannya itu, Mas. Itu ada bangunan dhuwur. Hari itu rencananya mau dibuat perkantoran lek wis dadi, Mas. Tinggi. Dan ketika sudah jadi itu sepi, gak diendang diisi, diaktif nih. Nah, saya itu setiap lewat, saya punya kawan, tapi dari kampus lain tuh fakultasnya teknik sipil bangunan. Nah, itu kalau lewat bangunan yang anyar itu ya, iki kok randang digunggu iki nyapon. Kata teman saya, kui bangunan kui miring yo bal. Tapi karena saya nggak punya ilmunya itu, tak sawang-sawang miring sebelah dini. Kalau dari bis itu Metro Mini Kopaja itu gak ketok lek miring. Sampai saya penasaran jalan kaki melewati situ, kok kayak perasaan gak miring-miring. Akhirnya suatu ketika itu jalan bareng kawan-kawan yang lain itu, saya dikandani, ini toh tontonan dari sudut kini dilengen. Itu kata temen yang teknik sipil itu. Boso tak turuti jebule iya. Lek disawang-sawang ki miring. Ya, padahal udah tinggi itu 20-an lantai.
Tapi ternyata miring. Makanya ya saya tanya lagi. Lagi mosok bangunan wis koyo ngene. Gak kepikiran piye carane iso normal meneh. Ya. Ya bisa dengan kecanggihan modernisasi alat-alat ya yang bagus-bagus hari ini bisa jadi disuntik ngene ya bisa kembali seperti ukuran semula gitu. Tapi itu biayanya mahal katanya. Jangan larang tenan. Ya wes lah dimbrukne wae. Terus bangun ulang. Ya wis padha larange. Lah terus murah piye? Lek pengen murah golek lokasi anyar, bangun anyar. Itu lebih murah dibandingkan dua solusi tadi. Ya, kalau dimbrukne bangun ulang mahal atau dengan kecanggihan teknik ya sipil arsitektur zaman ini juga mahal. Padahal bangunan udah terlampau tinggi. Nah, apa yang saya ceritakan ini sebagai ilustrasi saja jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tingginya manusia karena ketokohannya ya karena jabatan atau kursinya atau tinggi karena usia ya ibarat bangunan tadi. Jadi nek wong sudah senior karena usia, senior karena jabatan, senior karena ketokohan, dhuwur gek terus miring kuwi pancen wangel ngurusi Mas. Ya, angel. Kalaupun bisa larang. Ya, kayak tadi itu. Ya, larang, butuh perjuangan, kesabaran. Ya. Tarik ulur, pantang menyerah. Ya, berpikir gimana caranya iso ngeluruske. Makanya kalau hari ini ada orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita ya, kemudian bisa menerima agama ini dengan baik, masya Allah, itu anugerah besar Pak. Itu disyukuri betul itu. Itu enggak semua Allah bukakan hidayah bagi setiap orang. Wong-wongan tenan itu. Ya, karena betul kenyataan di lapangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, rata-rata yang cepat menerima dakwah beliau itu yang seumuran dengan beliau atau yang di bawahnya. Yang di atas Rasul itu rata-rata malah penghalang dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena tadi itu, ya, karena ketika sudah terlampau tinggi, kemudian miring. Nah itu kalau diluruskan memang susah karena udah merasa tinggi ya. Sama ketika kita belajar lagi gerakan sholat ya, bacaan sholat, tata cara sholat, padahal ternyata sudah ada yang sholatnya jauh lebih lama ya, berpuluh-puluh tahun lebih lama, lebih banyak sholatnya, tapi ternyata yang dipelajari selama ini atau yang dikerjakan selama ini itu tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mau merubah, wah itu anugerah besar. Ya, setidaknya mulia dengan mau berproses menjadi figur yang lebih baik lagi. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai motivasi bagi kita sekalian supaya dalam bermajelis ilmu ya, dalam pengajian kita terus semangat ya, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa ya, untuk melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam itu memang dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan yang terakhir kita tutup dengan bacaan tasyahud ya. Kemudian di tasyahud akhir ada anjuran untuk kita melafalkan doa perlindungan.
perlindungan dari siksa neraka, siksa kubur, dan musibah besar akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal. Ya, jadi ketika kita tutup bacaan tahiyat innaka hamidum majid, ya, itu kalau imamnya belum salam, atau kalau kita sedang sholat sendirian, nah itu silahkan untuk tidak cepat-cepat salam, tapi menambahkan doa a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. A'udzubillah, aku memohon perlindungan diri kepadamu ya Allah, min adzabi jahannam, dari siksa api neraka. Ya, karena di antara mustajab doa itu selain di gerakan sujud, yaitu doa menjelang salam penutupan sholat. Wa min adzabil qabri, dan perlindungan diri supaya Allah memberikan nikmat kubur, bukan memberikan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah yaitu ujian besar, baik itu dari orang-orang yang masih hidup, wal mamat, maupun yang sudah meninggalkan dunia ini, dulur-dulur sing sik urip atau dulur-dulur sing wis gak ono. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan ujian besar berikutnya yaitu al-masih ad-dajjal. Nah, lah para ulama memberikan keterangan bagus sekali. Banyak sekali ulama-ulama kontemporer yang menjelaskan supaya kita ini lurus di dalam memahami Dajjal sebagaimana yang setiap para nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya. Ya, karena dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan nubuatnya. Jadi apa yang akan terjadi setelah beliau itu akan datang zaman yang mana detik-detik keluarnya Dajjal itu lek pengen sampean tahu itu ya, menjelang keluarnya Dajjal itu manusia hari itu sudah nggak yakin lagi adanya Dajjal yang asli. Dajjal itu sebagai ikon pendusta, kezaliman, ketidakadilan, itu Dajjal sebutannya. Tapi lek muncul Dajjal tenanan malah gak percaya. Kalau sudah datang zaman itu, wah itu Dajjal tenanan metuin. Ya. Kenapa? Karena sudah nggak banyak yang membahasnya. Ya, nggak banyak bahasnya berarti salah satunya kaum muslimin sudah mulai luntur untuk tidak mengenal Dajjal, bahkan sampai dalam zikir doa sebelum salam. Hari ini pun kan sudah banyak itu kata Dajjal dikaitkan dengan keburukan. Ya, enek wong tukang ngapusi, tukang ingkar janji, ngomong tok dasar Dajjal, nah, ini kan itu udah nempel sekarang. Nah besok itu zaman mendekati kiamat tuh malah semakin banyak istilah Dajjal nempel sebagai karakter keburukan. Tapi ketika dikasih tahu Dajjal beneran itu ada, nanti akan keliling dunia ini selama 40 hari mamanya, itu malah gak percaya. Ya, taunya Dajjal itu hanya karakter atau simbol dari keburukan, kezaliman, ketidakadilan atau yang sejenisnya. Nah, makanya dengan kita berdoa ya di sebelum salam akhir sholat itu salah satu pertanda kalau kita ini masih meyakini akan datangnya Dajjal beneran. Ya, Dajjal yang disifati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-Masih. Ya,
Al-Masih itu yang buta mata sebelahnya. Ya, berarti matanya aslinya dua, seperti manusia normalnya dua. Cuma salah satunya seperti anggur yang busuk, artinya nggak berfungsi, ya, rusak matanya. Jadi tidak seperti gambaran neng buku-buku apa neng meme-meme ngono. Dajjal mripate siji ning tengah. Wih, Dajjal gawean sapa? Ya Dajjal itu matanya dua tetap. Cuma satunya berfungsi, satunya buta. Nah, kemudian di antara kedua pelipis atau kedua mata itu, bagi orang yang punya iman, sekecil apapun imannya hari itu melihat ada tulisan kaf fa ra, ya, artinya kafir, ya, atau yang akar satu akar dengan itu kufrun, ya, kafaro, kafirun. Itu orang yang beriman meskipun buta aksara, nggak bisa baca tulis, tetap tahu dan bisa melihat di antara pelipis atau jidatnya Dajjal ada tulisan kafir, ya. Dan hari ini pun orang yang tidak beriman dan mereka kemudian tahu versinya orang muslim muslimah mereka kafir, mereka yuk bangga loh, Mas. Ya kan? Itu kan aneh. Itu memang calon cikal bakal pengikut Dajjal itu. Ya, kita ini kan berusaha jangan menjadi figur kafir. Ya, tapi orang yang nggak beriman itu diomong kafir ki malah bangga. Aku kan versimu kan wong kafir. Lu jadi kafir kok bangga. Ya, karena memang itu lafal Quran, lafal hadis, lafal syar'i, ya. Makanya sampai negeri barat sekalipun, orang kafir sekalipun nggak bisa mencari padanan kata. Ayo coba, ya, kan kafir itu secara bahasa artinya apa? Tertutup, ya, tertutup. Arti secara istilah hatinya tertutup dari hidayah Allah. Ya, hatinya tertutup dari petunjuk Allah, hatinya tertutup dari keimanan. Nah, sekarang coba orang barat membahasakan sesuatu yang tertutup itu apa? Cover. Iya apa enggak? Covernya kok kafir kuwi Mas asli. Tenan iki. Jadi tutup itu kan cover. Ya, itu dari kafir itu. Ya. Sampai mereka pun nggak tahu, ya, dengan istilah apa itu. Mereka temukan istilah itu malah milik kita itu. Ya, secara bahasa itu kufrun, kafir itu tertutup. Nah, kita istiqomahkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika, ya, dalam riwayat yang lain, min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, kita memohon perlindungan diri dari siksa kubur, siksa jahanam, fitnah saudara-saudara manusia yang masih hidup, ya, fitnah sosial, fitnah lingkungan, dan juga saudara-saudara kita sudah meninggal, ya, fitnah ibadah-ibadah, ya, di atas kuburan orang-orang soleh diantaranya. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan keburukan dari musibah besar al-masih yang bermata satu, yaitu ad-dajjal. Nah, ini kita masukkan di setiap tahiyat akhir kita. Kalau kita sholat berarti 5 kali, kan tahiyat akhir itu wajibnya kan berarti ketemunya ya 5 kali ya, subuh pisan, zuhur pisan, asar pisan, maghrib pisan, isya pisan, berarti setidaknya 5 kali dalam sehari semalam kita memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yad'allah bima ahab,
Kalau kita jadi makmum, kemudian kita sudah berdoa memohon perlindungan diri, kok ternyata imam gak salam-salam, nah ini silahkan untuk melanjutkan doa apapun, bebas ya, bermunajat apapun bebas, mumpung kita sedang berada apa istilahnya, dalam kondisi dan situasi paling rendahnya sebagai seorang hamba, yaitu sholat, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan doa ya, terlepas dari perselisihan ulama dalam permasalahan doa di tengah sholat. Apakah harus berbahasa Arab atau boleh bahasa yang lain ya? Kalau banyak yang karena ini sholat itu gerakan dan bacaannya ada pakemnya, maka doanya kalau bisa memang yang berbahasa Arab, dalam arti doa-doa yang ada di dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Dan itu banyak. Yang paling masyhur itu yang kita kenal dengan sapu jagat itu kan dalam Al-Quran nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu mau diulangi berapa kali nggak masalah. Kalau berkeyakinan di tengah sholat kita doanya tidak boleh dengan bahasa lain. Tapi kalau kita berada di belakang ulama yang membolehkan, nggak apa-apa. Yang penting doanya jelas, bahasanya jelas, bukan jampi-jampi, ya, bukan seperti ucapan-ucapan tukang sihir, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerah. Yang penting kita paham permintaan kita, maka tidak apa-apa. Silahkan bermunajat dengan bahasa yang dikenal oleh kita sendiri yang berdoa. Ya, jadi nikmatnya berdoa itu kalau kita paham apa yang kita minta. Ya, kekurangan doa berjamaah itu ketika dipimpin satu orang yang lainnya amin amin itu kan nggak tahu, ya kan, nggak tahu apa arti atau makna dari doa yang disampaikan. Hanya karena kepercayaan kita, insya Allah pemimpin doa ini benar, nah kita manut aja. Tapi yang lebih bagus lagi ketika kita faham apa yang kita hajatkan. Mumpung kita ada dalam kondisi bertauhid dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu kan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang menyebut dialog antara hamba dengan Rabbnya. Dan ini termasuk dialog soleh. Dalam Al-Quran itu kan ada dialog orang tua yang soleh kepada anaknya yang soleh, seperti dialognya Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, atau sebaliknya putra yang soleh kepada orang tua yang soleh. Ada dialog orang tua yang soleh untuk anaknya yang nggak beriman, seperti Nabi Nuh ke anaknya Kan'an. Ya, ini kan beda frekuensi jadinya. Atau anak yang soleh orang tua yang nggak beriman, seperti Nabi Ibrahim kepada Azar ayahnya yang ahli berhala, ya, membuat berhala, menyembahnya, memelihara berhala tersebut. Itu ada dialognya dalam Al-Quran. Lah sholat itu dialog antara hamba dengan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kaidah itu mentauhidkan, nggak ada dalam sholat itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak ada. Maka mumpung seperti itu kita banyak-banyak munajat. Dalam ayat wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada, sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian menduakannya di dalam berdoa. Ya, karena ini bagian yang didakwai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dulu. Ya, kalau model
syirik yang asli ilmu hitam doanya, ya umpamanya kaya apa ajian Semar Mesem Jaran Goyang itu tahu semua, itu betul-betul berangkat dari ilmu hitam. Itu insya Allah kalau kita yang sudah ngaji itu ya tahulah itu bagian dari kemusyrikan. Yang saya khawatirkan adalah doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid yang sampuli dengan syariat atau istilah syar'i, padahal jauh dari tuntunan Nabi dan para sahabat. Ya, apa meneh sing ngekei wong yang kalau bahasa kami itu dukun berkedok wali itu. Ya. Aslinya dukun tapi tampilannya seakan-akan soleh. Jadi dikemas dengan model syar'i. Ya, saya pernah, masih ada apa enggak ya contoh-contohnya itu, ya supaya kita tahu semuanya bahwa ini bagian dari cobaan ketika kita bertauhid, tentunya khususnya ya ketika kita bertauhid. Barang-barang dari azimat-azimat atau bacaan-bacaan atau beberapa istilah seperti tasbih mujarobat. Wah, ini Mas. Ya, taunya kaum muslimin tasbih buat apa? Buat zikir. Tapi kalau ada tasbih mujarobat, hati-hati, itu biasanya untuk cekelan ben kebal, Mas. Ya, biar tahan bacok. Wah, ini menggunakan istilah syar'i tapi malah untuk merusak akidah. Tasbih karomah, tasbih kabeh. Minyak syamsiah, minyak yasinan akbar, ya, minyak tahlilan kubro, batu Raja Sulaiman, rompi rijalullah. Lah ini dulu simbah saya masih punya ini, ya kan? Jadi dulu dipadukan dengan rompi Ontokusumo sama rompi rijalullah. Itu berakhir saya mohon izin, pertama saya pendem, terus saya kepikiran kundak-ndak enek sing dolanan dangire malah nemu, malah dinggo ya. Wah, iki yo jadi pewaris akhirnya. Makanya kemudian saya rubah takbong gitu akhirnya. Jadi ada rompi Ontokusumo, kemudian rompi rijalullah. Oh, itu hurufnya hijaiyah semua itu. Jadi rompi ada huruf-huruf hijaiyah tapi nggak bisa kebaca. Nah, itu bilangnya ini buat kekebalan, buat kekuatan, buat awet jabatan. Ya. Nah, ini yang orang nggak sadar bahwa potensi seperti ini bukan malah ibadah tapi malah bisa merusak akidah. Batu Raja Sulaiman ini mesti untuk apa? Ekonomi, mesti sugih. Taunya Sulaiman, wah, rajane kaya kan gitu. Batu umroh, nah, batu umroh itu yang halal kuwi kerikil coklat lah, itu nggak apa-apa itu. Ya kan? Ada yang dijual itu kerikil coklat itu batu umroh. Lah lek kuwi sebutannya batu umroh halal. Ini mungkin 1 kilo 35.000. Nah, itu enggak apa-apa itu kalau dibeli itu. Ya, cuma ya konsekuensinya gigis ngono wae lek cah cilik. Ya. Nah, kalau orang tua ya kadar gulanya naik ya, karena manis. Ya, tapi kalau dimaksud batu umroh untuk menarik rezeki, zikir rezeki Sulaiman. Waduh, ya. Zikir rezeki Sulaiman. Nabi Muhammad aja nggak tahu, nggak diwarisi zikir ini. Kok tiba-tiba manusia zaman sekarang tahu? Uang khodam karomah. Nah, ini tuyul syar'i, Mas. Ya, ini tuyul syar'i. Uang khodam karomah. Lek versi ilmu hitamnya tuyul. Tapi lek ben kita Islami aja ngomong tuyul lah. Ya kan? Uang khodam apa? Syariah, masyaallah. Asma mahabbah akbar. Ini butuh pelet biasanya. Gelang tangan karomah, kalung karomah, krim Yusufa. Wah, ben kita ganteng kan? Ya, itu ada krim Yusufa.
Jadi sebelum itu antum harus baca dulu bacaan-bacaannya. Bacaannya itu dibilangnya bacaan ayat-ayat Quran itu. Ya, kul huwallahu ahad, masa kul huwallahu ahad gak oleh. Nah, ini Mas bahayanya. Ya, tapi bacanya enggak seperti itu. Ya, karena talbis iblis, godaan setan. Jadi disangka itu Al-Qur'an padahal ngerusak Al-Qur'an. Yang disebut surat Al-Ikhlas itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang disebut surat Al-Ikhlas. Qul hu ya mun. Lah, biasanya kalau ilmu-ilmu ya, ajian-ajian mengatasnamakan syariat itu membaca enggak gitu. Kul kul kul. Hu. Ya, ahad ngopeng piro. Lah kuwi kan malah rusak Quran itu. Kuwi sing digoleki jin, ya, yang digoleki setannya gitu supaya kita ini seakan-akan baca Quran padahal rusak Quran. Masa enek bacaan kula kul hu ahad malah salah itu. Ya, kalau bener ya kul huwallahu ahad. Nah itu dibaca dulu berapa kali, kemudian pakai krimnya ngoco, wis engko wong-wong delenge iki ganteng wis jan. Ya, ganteng total. Itu krim Yusufa. Sabuk keramat Asmaul Husna, sabuk Hujabul A'zam, susuk hikmah. Nah ini ya, hijab poligami. Nah ini ben ora konangan. Istri tua aman, istri muda aman. Hijab poligami. Masya Allah. Ya, iki enak Mas. Pengen beli, ada Mas ini. Tak duduhi panggonane. Ya, malah cedak ngono kok. Kidul ngono ya. Ya, lor etan Bangjo enak wae. Ya. Raja gaib anti selingkuh. Nah, berarti menyetujui perselingkuhan. Sing penting enggak sampai konangan, makanya pakai ilmu raja gaib. Masya Allah. Uang fulus, uang raja bil fulus, mahkota Sayyidina Ali. Wah ini untuk jabatan. Ya. Ilmu hikmah Nurul Qalbi, air suci Sunan Kalijogo, air karomah, minyak wangi Asmaul Husna, keris Nabi Adam. Masya Allah. Nabi Adam di mana, keris di mana tuh. Al-Quran Istanbul. Apa bedanya Mas? Al-Quran Istanbul dan Al-Quran Serakin. Nggak ada bedanya, semua sama bacaannya. Dan terakhir dan lain-lain diantaranya menikah dengan jin muslim. Nah ini ya, jangan tersilaukan dengan muslimnya. Ada jin muslim, wah ini api ya kan, jinnya muslim. Mau sebagus-bagusnya makhluk Allah itu tetap manusia. Kita ini jauh lebih mulia dari bangsa lainnya. Ya. Yang muslimin muslimat dari kalangan manusia jauh lebih mulia dari muslimin muslimat dari bangsa jin. Ya, lawang sing muslim muslimah saja ya, kita hubungan interaksi sosial utang rambayar yo akeh. Yang neng-nengan mbek tonggo tahun-tahunan yo akeh. Ya, yang berperilaku buruk ya banyak, apalagi dari bangsa jin. Jadi jangan dilihat jin muslimnya, terlebih ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau berfatwa bahwa hukum menikah dengan bangsa lain dari manusia dengan bangsa jin, maka hukum nikahnya adalah haram. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang kita tidak mau ya, ibadah kita ini tercoreng dari rusaknya keikhlasan yang sebetulnya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lah berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini alhamdulillah dikasih contoh figur dalam sholat itu Nabi Muhammad SAW yang punya karakter asli manusia. Ya, punya karakter asli manusia. Di antara karakter asli manusia apa? Luput, khilaf, lali. Ya. Makanya nanti dalam sholat ya, dan di luar sholat itu ada gerakan sebutannya sujud. Ya.
ada sujud yang masuk dalam gerakan sholat, itu berarti sujud rukun sholat. Kalau tidak dikerjakan, batal sholat kita, karena gerakan rukun sholat. Tapi ada sujud yang keluar dari kompleks ibadah sholat. Apa kemudian disebut dengan sholat? Ya enggak, cukup dikenal dengan sebutan sujud saja. Bisa bedakan apa ini? Saya ulangi ya. Jadi di sholat itu ada gerakan sujud, dan sudah kita bahas, itu bagian dari rukun sholat. Ya, sholat kok nggak pakai sujud, ya berarti sholatnya nggak sah. Tapi di luar sholat itu ada gerakan sujud yang bukan bagian dari sholat. Maka kita nggak bisa menyebutnya sujud di luar sholat itu gerakan sholat. Kita cukup menyebutnya dengan sujud tok wis. Nah, emang ada perbedaan? Beda. Kalau sujud yang masuk gerakan sholat, umpamanya batal, harus wudhu apa tidak? Harus wudhu. Wong karena masuk gerakan sholat. Syarat sahnya sholat wudhu atau bersuci. Lah sekarang gini, ada orang yes mungkin lungguh ini ngenteni azan bapaknya, terus ujuk-ujuk dikabari, "Lek, sapimu mana limo." Saking senenge akhirnya langsung dia njlungupne awak, ya, gerakan sujud spontan sambil mengucapkan alhamdulillah ya Allah diparingi rezeki pedet. Nah, ini sebutannya sujud syukur. Ini apa harus diawali dengan wudhu? Enggak. Ya, sujud syukur itu enggak diawali dengan wudhu. Enggak ada bacaan khusus, enggak ada. Ya, pokoknya sujud aja sudah. Ya, spontan kegembiraan mengucapkan syukur dan mengagungkan Allah, monggo silahkan, enggak apa-apa. Enggak perlu dengan awalan gerakan takbir juga enggak perlu. Allahu Akbar kemudian sujud, enggak perlu. Karena ini bukan bagian dari gerakan sholat. Cuma anjurannya ngadap kiblat itu aja. Sudah, hadap kiblat, sujud, sudah. Kalau mamanya bingung saya ngapain lagi ya, terus pokoknya rasa seneng pokoknya, nggak apa-apa. Mengucapkan dzikir bacaan sujud nggak boleh saja. Secara umum, subhana rabbiyal a'la gitu boleh saja. Ini yang disebut dengan sujud syukur. Ya. Karena nanti ada lagi ketika kita asyik baca Quran, ternyata ada ayat-ayat yang di situ ada lafaz umpamanya wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Ini dianjurkan ketika ada ayat-ayat sajadah. Ini pembaca atau qoreknya ini untuk sujud, namanya sebutannya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini bukan bagian dari gerakan sholat. Ya, jadi enggak terus diawali dengan takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian baca bacaan khusus, enggak seperti itu. Ya, beda dengan sujud yang ketiga. Tadi kan ada sudah sujud syukur, ada sujud tilawah. Ya, ini keluar dari gerakan sholat. Tapi masih ada yang nempel di gerakan sholat. Namanya sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud sahwi ini muncul disebabkan pertama, ya, khilafnya manusia karena kelebihan dalam rokaat. Kuduke sholat duhur 4 rokaat jadi 5. Kepunjulan ini.
Atau yang kedua nukson. Nukson itu malah kurang. Ya, kudu 4 rakaat malah 3 rakaat baru kuwi langsung salam tahiyat akhir. Yang ketiga syak. Syak itu was-was. Ya, jadi kalau kita sholat kemudian kepunjulan kurang atau syak, maka di akhir sholat kita ditutup dengan adanya sujud sahwi. Nah, yang lebih penting lagi yang pertama, yang kepunjulan. Ya, kepunjulan ini kalau kita nggak tahu sama sekali sampai enek sing ngunangi, umpamanya saya ngimami, ya harusnya tahiyat akhir, saya ngadeg lagi, masuk rakaat kelima, gek sampean ki yo setel mau meneng kabeh, ya kan, sampai salam. Assalamualaikum, baru kemudian ada yang ngelek nih, mau perasaan rakaatnya ping 5 lho, mboten ping 4. Lah kok ora pas mau, bar lagi dikandani. Kalau memang seperti ini kejadiannya, persis kejadian di zaman Nabi SAW. Ya, Nabi sahabat diem karena husnudzon, mbok menawa salat saiki 5 rakaat kan masih ada turun wahyu, makanya meneng memang sahabat. Makanya ketika selesai sholat mereka bertanya Rasul, tadi engkau sholat 5 rakaat loh, apa ada ajaran baru? Ya, wahyu turun. Kata Nabi, enggak, 4 tetap. Tapi engkau tadi sholat 5 kali. Oh gitu. Maka Rasul SAW langsung balik arah, yaitu menghadap kiblat, diikuti oleh sahabat. Kemudian Rasul melaksanakan sujud sahwi. Ini ketika betul-betul taunya sudah selesai. Lah harapannya wong itu lek sadar lek iso ki aja sampai bubar kabehane. Ya, artinya gini, ketika harusnya tahiyat akhir kemudian munggah ya ke rakaat kelima, kemudian rukuk, sadar iki aku kepunjulan iki salate. Atau mungkin ada dari makmum yang mengingatkan, subhanallah, wah ini kepunjulan, maka tolong jangan diteruskan. Ya, langsung ngambil posisi apa? Posisi seperti kita tahiyat akhir untuk melaksanakan sujud sahwi. Lho satu pas ruku ora sisan dilanjut nih, malah dilanjut nih dosa gede. Lah kok bisa? Karena kita udah tahu salah ini. Iki wis punjulan niki rakaate, malah dibablas nih. Ya, itu menjadi dosa besar. Berarti kita membuat ajaran yang baru. Jadi ketika sadar di waktu ruku atau ketika ngadeg meneh, itu langsung saja balik ke posisi terakhir, yaitu seperti tahiyat, baru kemudian nanti kita lakukan gerakan sujud sahwi. Ya, seperti apa modelnya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan waktu yang diberkahi. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.